Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurayani dari Prodi PGMI 3J dari absen 15. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dan konsep dari kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada subbahasan, ada dua, yaitu pengertian kurikulum. 1. Menurut Robert Saiz, 2. Menurut Searle dan Miller, yang ketiga ada menurut Tyler. Dan yang kedua ada konsep kurikulum. Yang pertama kurikulum sebagai ide, 2. Kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran, dan yang ketiga ada kurikulum sebagai hasil. Nah, yang pertama menginjak pengertian kurikulum. Yang pertama menurut pengertian kurikulum menurut Robert Saiz. Kurikulum menurut Robert Saiz adalah a resources of subject matter to be mastered, yang artinya pelatihan materi pelajaran yang harus dikuasai. Robert Saiz menekankan pada 3 istilah tujuan kurikulum, yaitu curriculum aims, curriculum goals, dan kurikulum objektif. Yang kedua, menurut Searle Miller, kurikulum merupakan rangkaian interaksi sadar atau intentional interaction yang bersifat eksplisit maupun implik, yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti atau meaning dari pengalaman. Menurut Searle Miller, ada 3 orientasi kurikulum, antara lain pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Dan yang ketiga, pengertian kurikulum menurut Tyler. Kurikulum menurut Tyler mencatat bahwa curriculum development needed to be treated logically and systemically. Tyler melaporkan bahwa untuk mengembangkan suatu kurikulum perlu menempatkan 4 pertanyaan yang berkaitan dengan objektif, instructional, strategic, and content, organizing learning experience, dan assessment and evaluation. Ini merupakan konsep dari kurikulum. Konsep kurikulum yang pertama yaitu kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide dan rencana tertulis disebut kurikulum ideal atau kurikulum potensial, atau biasa yang disebut dengan ideal or potential kurikulum. Kurikulum ideal atau potensial ini wujud nyatanya berupa silabus dan RPP. Jenis kurikulum ini sering juga disebut sebagai kurikulum formal atau kurikulum tertulis, written curriculum. Ada kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran. Kurikulum sebagai dokumen atau rencana pelajaran berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan juga evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Terakhir ada kurikulum sebagai hasil. Kurikulum ini merupakan kurikulum sebagai hasil belajar yang menunjukkan pergeseran titik berat kurikulum dari sebagai alat kurikulum plans menjadi tujuan atau kurikulum outcomes. Kurikulum ini berdasarkan asumsi bahwa hasil yang dinyatakan adalah suatu cara yang baik untuk menetapkan tingkat keberhasilan capaian tujuan. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.